merupakan kebutuhan pokok manusia. Kalau kita lihat di Pontianak ini kan ketergantungan air pada masyarakat adalah air ledeng. Di Pontianak ini kan sumur serasa kurang kan begitu ya, ketergantungan kepada air ledeng. Pada musim kemarau air ledeng biasanya asin yang pertama, yang kedua sering macet kan ya. Nah, untuk mengatasi hal demikian dengan adanya air galon, sehingga masyarakat terutama lingkungan kampus dengan adanya air galon sangat membantu gitu. Air itu memang merupakan kebutuhan manusia yang paling penting dan yang paling esensial ya. Air itu memang kita butuhkan secara kuantitas maupun secara kualitas yang harus memenuhi kecukupan dan kesehatan manusia. Untuk Kota Pontianak sebenarnya secara kuantitas itu kita tahu bahwa cukup tinggi, cukup banyak ya. Kota Pontianak ini dikenal memiliki sungai yang terpanjang, dikenal dengan 1000 sungainya. Tidak ada alasan bagi kita itu secara kuantitas itu tidak ada, namun secara kualitasnya itu belum tentu bisa kita manfaatkan. Ada 3 poin penting ya, ada 3 hal utama yang terjadi sekarang yang menjadi kecenderungan ya. Yang pertama itu betul bahwa air bersih ini semakin langka. Jumlah, kuota, dan kualitas air bersih itu semakin langka ya. Yang kedua kemudian terjadi banyak sekali kerusakan di hulu-hulu sungai ya, yang menyebabkan kemudian air itu menjadi kualitasnya menjadi tidak baik ya, tercemar dan lain sebagainya. Dan kecenderungan yang ketiga yang terjadi saat ini adalah semakin berdominasinya korporasi-korporasi dalam mengontrol akses terhadap air. Realitasnya sebenarnya air itu adalah hak asasi seluruh umat manusia. Kalau kita bicara Kalimantan Barat, terlepas dari dasnya, ada 27 sungai besar yang ada di Kalimantan Barat ini. Kondisinya dari berbagai riset ya, dari berbagai penelitian itu memang sudah menjelaskan sebagian besar itu sangat kritis ya. Dengan kata lain ingin mengatakan bahwa sesungguhnya situasinya emergensi ya, situasinya darurat ya. Situasinya memang sepanjang Das Kapuas ini kondisinya mengalami kritis. Terjadi pencemaran ya, pencemaran Sungai Kapuas yang luar biasa masif ya, baik itu secara kimiawi maupun secara biologis. Nah, secara kimiawi kita tahu bahwa sepanjang Sungai Kapuas ini banyak sekali aktivitas terkait dengan pertambangan ya, terkait dengan penggunaan bahan-bahan kimia, merkuri segala macam, yang kemudian air Kapuas sendiri kemudian mengalami persoalan yang serius terkait dengan higienitasnya ya, terkait dengan kualitas kesehatannya. Kalau untuk
kualitas air Sungai Kapuasan ini memang tadi disampaikan untuk parameter BOD, COD, DO, dan mungkin parameter kimia itu memang sudah beberapanya sudah di atas nilai ambang batas. Terutama itu disebabkan kalau yang berhubungan dengan zat organik itu BOD, COD, DO itu limbah domestik. Nah, orang lupa ternyata sebenarnya yang malah penyumbang terbesar pencemaran air itu di mana-mana itu sebenarnya limbah domestik. Tidak menutup kemungkinan juga di Kota Pontianak. Itu sekitar 70% itu penyebab utamanya dari buangan domestik, dari tempat cuci, dari WC, yang mana kita di Kota Pontianak saat ini belum mempunyai yang namanya fasilitas sanitasi untuk pengolahan air limbah domestik. Beda dengan di Solo, Jogja itu kan mereka sudah punya. Kita mau tidak mau masyarakat karena kebetulan banyak parit, sungai, langsung dari rumah tangga, bekas cucian dan sebagainya itu dibuang ke sungai. Itu yang menyebabkan air Sungai Kapuas mengalami penurunan setiap tahun, terutama tadi parameter BOD, COD, dan DO tersebut karena berasal dari buangan limbah domestik. Masyarakat untuk saat ini malah lebih sering mengkonsumsi air galon kan, seperti kita tahu. Itu karena apa? Karena mereka tidak mau pusing, mereka pengen mudahnya saja. Kalau air galon kan tinggal keluar 5.000, 6.000, mereka sudah bisa dapat 1 galon. Beberapa upaya yang sudah dilakukan untuk untuk memenuhi kebutuhan itu salah satu perusahaan daerah air minum gitu kan, mereka sudah mengolah air Sungai Kapuas yang tadi kualitasnya itu tidak memenuhi untuk air bersih menjadi memenuhi. Untuk Kota Pontianak, saya pikir walaupun air PDAM itu mengalir bagus, kualitasnya itu dikeluarkan sama PDAM itu bagus gitu, tapi untuk minum mereka pasti akan konsumsi galon.
Itu. Jadi kalaupun air baku mereka misalnya depot galon itu yang produksi air minum dalam bentuk galon-galon itu, mereka juga tidak ngambil air Sungai Kapuas kok. Mereka tidak pakai air Sungai Kapuas. Kenapa mereka tidak pakai? Karena air Sungai Kapuas itu besar, mengelolanya itu susah. Untuk mengembalikan ke tingkat yang lebih kualitasnya di atasnya itu susah gitu. Misalnya dari Anjungan, di mana airnya juga memang udah bagus gitu kan, sehingga treatment di depot mereka itu tidak terlalu sulit kan, ringan gitu. Biayanya pasti akan murah gitu. Makanya dia jual 5.000, 6.000 udah sampai rumah gitu kan, 1 galonnya gitu. Ini kebetulan alat yang kami gunakan, yang kami sebut dengan alat ultrafiltrasi. Ultrafiltrasi ini secara teori membrannya itu ukurannya lebih kecil dari ukuran bakteri dan virus. Ini ukurannya, diameternya, porositasnya itu 0,1 sampai 0,01 mikron. Bakteri atau virus itu berukuran 0,1 sampai 0,5. Berarti masih 100 kali ukuran lebih kecil dari virus atau bakteri, sehingga virus maupun bakteri sebenarnya sudah tidak bisa lewat membran ini, apalagi dilengkapi dengan ultraviolet. Ultraviolet ini untuk proses filtrasi juga. Dengan demikian diharapkan air baku Sungai Kapuas dengan alat ini bisa digunakan untuk